Hai semua, pada video kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang perkembangan masa dewasa madya. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Firly Wardahlia, selanjutnya ada Khazana, berikutnya ada Lady Christine Elizabeth Boru Jawa, dan yang terakhir ada Herman Andreanto Sianturi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, perkembangan dewasa madya. Perkembangan fisik. Masa usia dewasa madya diartikan sebagai suatu masa yang menurunnya keterampilan fisik dan semakin besarnya tanggung jawab. Suatu periode di mana orang menjadi sadar akan polaritas muda tua dan semakin berkurangnya jumlah waktu yang tersisa dalam kehidupan. Suatu masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karir, dan suatu titik ketika individu berusaha meneruskan suatu yang berarti pada generasi berikutnya. Selanjutnya, perkembangan fisik. Yang pertama, menurut Harlock tahun 1980, baik pria maupun wanita selalu terdapat ketakutan, di mana penampilannya pada masa ini akan menghambat kemampuannya untuk mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik lawan jenis. Menurut Harlock 2003, masa madya berkisar antara usia 40-60 tahun. Yang kedua, selain itu, sebuah penelitian dalam Newark pada tahun 1977, sebagaimana yang dikutip oleh John F. Santrock pada tahun 1995, menemukan bahwa perempuan berusia dewasa madya lebih memfokuskan perhatiannya pada daya tarik wajah daripada perempuan yang lebih muda atau tua. Dalam penelitian ini, wanita dewasa madya lebih mungkin menganggap tanda-tanda penuaan sebagai pengaruh negatif terhadap penampilan fisiknya. Adapun beberapa perubahan fisik mulai tampak lebih awal di usia 30 tahunan, tetapi pada beberapa titik atau bagian terjadi di usia 40 tahun. Menurunnya perkembangan fisik menunjukkan bahwa masa dewasa madya telah datang. Berikutnya, perkembangan kognitif. Menurut Piaget, pada masa dewasa madya ini termasuk tahap keempat pada tahap perkembangan kognitifnya, yaitu tahap formal operasional. Yang pertama, pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya, yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya atau tahap pemuda. Semua hal yang berikutnya sebenarnya merupakan perluasan, penerapan, dan penghalusan dari pola pemikiran ini. Yang kedua, orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi. Yang ketiga, orang dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah langsung memasuki masalahnya. Ia mampu mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan dapat melihat akibat langsung dari usaha-usahanya guna menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, yang keempat, orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya atau baik fisik maupun kognitif maupun yang berhubungan dengan realitas di lingkungan hidupnya. Yang kelima, orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkannya terlebih dahulu secara teoritis. Ia menganalisis masalahnya dengan penyelesaian berbagai hipotesis yang mungkin ada. Atas dasar analisisnya ini, orang dewasa selalu membuat suatu strategi penyelesaian secara verbal, yang kemudian mengajukan pendapat-pendapat tertentu yang sering disebut sebagai proporsi, kemudian mencari sintesa dan relasi antara proporsi yang berbeda-beda tadi. Perkembangan sosio-emosi. Pada tahap ini, perkembangan sosial juga sangat nampak, yang bisa dipengaruhi oleh kehidupan sosial individu dengan sekitarnya. Ada beberapa kategori hubungan sosial yang mempengaruhi perkembangan sosial pada masa dewasa madya. Sebagai berikut, salah satunya yaitu cinta dan pernikahan pada paruh kehidupan, sarang yang kosong dan pengisiannya kembali,
hubungan saudara dan persahabatan, hubungan antar generasi. Karakteristik pada masa dewasa madya. Yang pertama, usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia madya semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, orang-orang dewasa tidak akan mau mengakui bahwa mereka telah mencapai usia tersebut, sampai kalender dan cermin memaksa mereka untuk mengakui hal itu. Yang kedua, usia madya merupakan masa transisi. Seperti halnya masa pubertas yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan kemudian dewasa. Demikian pula usia madya merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku baru. Transisi senantiasa berarti penyesuaian diri terhadap minat, nilai, dan pola perilaku yang baru. Pada usia madya, cepat atau lambat, semua orang dewasa harus melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan jasmani. Berikutnya, usia madya adalah masa stres. Penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak hormon statis fisik dan psikologi seseorang dan membawa ke masa stres. Suatu masa bila sejumlah penyesuaian yang pokok harus dilakukan di rumah, bisnis, dan aspek sosial. Marmor membagi sumber-sumber umum stres selama usia madya yang mengarah pada ketidakseimbangan, yaitu yang utama stres somatik, yang disebabkan oleh keadaan jasmani yang menunjukkan usia tua. Yang kedua, stres budaya, yang berasal dari penempatan nilai yang tinggi pada kemudaan, keperkasaan, dan kesuksesan oleh kelompok budaya tertentu. Yang ketiga, stres ekonomi, yang diakibatkan oleh beban keuangan dari mendidik anak dan memberi status simbol bagi seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, stres psikologis, yang mungkin diakibatkan oleh kematian suami atau istri, kepergian anak dari rumah, kebosanan terhadap perkawinan, atau rasa hilangnya masa muda dan mendekati ambang kematian. Usia madya adalah usia yang berbahaya. Saat ini merupakan masa di mana seseorang mengalami kesusahan fisik sebagai akibat dari terlalu banyak bekerja, rasa cemas yang berlebihan, ataupun kurang memperhatikan kehidupan. Timbulnya penyakit jiwa datang dengan cepat di kalangan pria dan wanita. Gangguan ini berpuncak pada suisid atau bunuh diri, khususnya di kalangan pria. Berikutnya, usia madya adalah usia canggung, merasa bahwa keberadaan mereka dalam masyarakat tidak dianggap. Orang-orang yang berusia madya sedapat mungkin berusaha untuk tidak dikenal oleh orang lain. Keinginan untuk tidak dikenal bagi pria dan wanita berusia madya tampak dalam cara mereka berpakaian. Sikap konservatif ini mempengaruhi cara mereka memilih macam-macam materi yang dimiliki, seperti rumah dan kendaraan, serta pola perilaku baik dalam cara mereka menghibur atau menari. Semakin mereka kurang menarik perhatian, semakin mereka merasa di luar masyarakat yang memuja kaum muda. Terdapat permasalahan pada masa dewasa madya. Beberapa permasalahan diantaranya yaitu: yang pertama, permasalahan pada masa perkembangan fisik. Dari karakteristik perubahan fisik tersebut terlihat jelas kelemahan atau menurunnya penampilan pada usia parubaya ini. Hal ini banyak individu pada usia tersebut berusaha keras agar terlihat lebih muda, seperti melakukan bedah kosmetik, mengecat rambut, mengenakan wig, dan mengkonsumsi jumlah besar vitamin yang diperuntukkan bagi usia parubaya ini, di mana hal ini mencerminkan keinginan untuk mengendalikan proses penuaan dan merupakan permasalahan yang terjadi di usia madya. Yang kedua, permasalahan pada perkembangan kognitif. Pada masa dewasa madya, individu akan mulai mengalami permasalahan penurunan memori di mana kapasitas memori yang sudah dipenuhi dengan memori pada masa sebelumnya. Namun, kemampuan memori ini dapat terorganisir
jika menggunakan pemilahan informasi yang secara efektif dilakukan. Yang ketiga, permasalahan pada perkembangan sosio-emosi. Pria tengah baya mulai memikirkan hubungan yang telah hilang selama mengejar karir. Kini saatnya ia mulai memikirkan anak-anak. Sedangkan bagi wanita ini saatnya untuk menyibukkan dirinya di luar rumah. Sekian tahun telah membesarkan anak-anak, sekarang ia siap menghadapi tantangan baru di luar rumah. Masalah keintiman, pria ingin agar istrinya berperilaku sebagai seorang pacar yang mesra, bukan hanya pengelola rumah tangga. Bagi wanita, ketegasannya sebagai bukti kemesraan. Dan apabila istri sibuk di luar rumah sepanjang hari, maka bila malam tiba sudah kecapean dan suami terabaikan. Usia dewasa madya juga memiliki tugas-tugas perkembangan. Beberapa di antaranya yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Perubahan dalam penampilan seseorang memegang peranan penting, terutama dalam penilaian sosial, sambutan sosial, dan kepemimpinan. Perubahan dalam kemampuan indera, perubahan yang paling nampak dan merepotkan terdapat pada mata dan telinga. Perubahan fungsional dan generatif pada mata mengakibatkan mengecilnya bundaran kecil pada anak mata, mengurangnya ketajaman mata, akhirnya cenderung menjadi glaukoma, katarak, dan tumor. Perubahan dalam keberfungsian fisiologis. Perubahan ini sebagian besar bagian tubuh langsung atau tidak langsung diakibatkan perubahan jaringan tubuh. Perubahan pada kesehatan. Masalah kesehatan mencakup kecenderungan untuk mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, kepekaan kulit, pusing, sakit pada lambung, kehilangan selera makan, dan insomnia. Perubahan seksual. Wanita memasuki masa menopause, di mana masa menstruasi berhenti, dan mereka kehilangan kemampuan memelihara anak, sedangkan pria mengalami masa klimakterik. Berikutnya, penyesuaian diri terhadap perubahan mental. Suatu studi yang dilaporkan oleh Kangas dan Bradway menyimpulkan bahwa kecerdasan dapat sedikit meningkat pada dewasa usia madya, terutama pada mereka yang tingkat kecerdasannya tinggi. Pria menunjukkan peningkatan nilai IQ pada saat mereka menjadi semakin tua, sedangkan wanita menunjukkan sedikit penurunan. Karena pria secara mental harus lebih waspada dan siap untuk bersaing dalam kerja daripada wanita, bersaing untuk membawakan peran sebagai pengatur rumah. Selanjutnya, penyesuaian diri terhadap minat yang berubah. Perubahan minat yang ada pada usia madya terjadi sebagai akibat dari perubahan tugas, tanggung jawab, kesehatan, dan peran dalam hidup. Konsentrasi pria pada bidang pengembangan kerja, sedangkan wanita jauh lebih tegas dan konkret pada usia madya dibandingkan pria. Konsekuensinya, perubahan keinginan ingin lebih berkesan. Selanjutnya, penyesuaian sosial. Usia madya sering membawa perubahan minat dalam kehidupan sosial. Sebagai pasangan yang tanggung jawab, keluarganya berkurang dan status ekonomi mereka meningkat. Mereka dapat lebih banyak terlibat dengan kegiatan sosial dibanding semasa mudanya. Banyak orang yang berusia madya, terutama kaum wanitanya, menyadari bahwa kegiatan sosial dapat menghilangkan kesepian karena anak-anaknya sudah dewasa semua dan mulai berkeluarga. Yang terakhir, penyesuaian pekerjaan dan keluarga. Penyesuaian pekerjaan, penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga, penyesuaian diri dengan hidup sendiri, penyesuaian diri dengan hilangnya pasangan, penyesuaian diri dengan ambang masa pensiun, penyesuaian diri dengan ambang usia lanjut, dan bahaya pekerjaan dan perkawinan pada usia madya. Pada pembahasan usia madya kali ini, kami memasukkan contoh kasus yang selalu berada di usia madya. Berikut contoh kasusnya. Di kompleks perumahan yang mewah, yang merupakan tempat tinggal satu keluarga yang kaya raya dengan satu orang anak yang berusia 15 tahun. Sang suami yang berinisial AF berusia 55 tahun dan istrinya yang berinisial MA berusia 53 tahun. AF memiliki pekerjaan yang tetap di sebuah perusahaan dan istrinya MA yang merupakan wanita sosialita yang hampir tiap hari menghabiskan waktunya sendiri dengan teman-temannya.
sehingga jarang sekali mereka ada waktu untuk berkumpul keluarga. Akhir-akhir ini, AF sering sekali pulang larut malam dengan alasan lembur. Namun, MA tidak mempercayainya dan merasa curiga kepada AF. Karena setiap ia pulang ke rumah, MA mencium bau parfum wanita di baju AF. Setiap kali MA bertanya perihal itu, AF selalu emosi dan selalu marah kepada MA, hingga berakhir dengan pertengkaran. Satu hari, MA merasa rindu ingin berkumpul dengan keluarga kecilnya seperti dulu yang mempunyai waktu untuk berkumpul bercerita dengan anaknya. MA berpikir ingin mengadakan makan malam di luar bersama suami untuk meluangkan waktu dengan anaknya. Saat MA mengatakan itu pada AF, ternyata AF menolak dengan alasan pekerjaan yang tidak bisa ditunda. MA pun memutuskan untuk pergi berdua dengan anaknya. Mereka berdua makan malam di luar di sebuah rumah makan. Saat sedang asik bercerita bercanda dengan anaknya, MA tak sengaja melihat AF bermesraan dengan wanita lain di rumah makan itu juga. MA yang terkejut melihat itu mendatangi tempat AF bersama wanita itu. MA marah-marah kepada AF. AF yang merasa malu karena diperhatikan orang sekitar, ia menarik MA dan anaknya yang terdiam untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, AF yang emosi menampar dan mencaci maki si MA. Anaknya hanya terdiam melihat orang tuanya bertengkar dari depan pintu kamarnya. AF terus memarahi MA dan mengatakan ingin bercerai dengan MA karena MA yang jarang berada di rumah dan sibuk dengan dunia sosialitanya. AF berlalu pergi meninggalkan MA yang menangis sesenggukan. MA yang lelah karena sering bertengkar dengan AF pun memutuskan untuk bercerai dengan AF. AF mengurus segala surat-surat yang dibutuhkan untuk perceraian dengan MA. MA mengurus hak asuh anaknya agar jatuh kepadanya. Ia berjanji akan menjaga dan merawat anaknya dengan baik. 2 bulan telah bercerai dengan AF, kehidupan MA jadi lebih baik bersama dengan anaknya. MA membuka toko baju untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sang anak. Dari contoh kasus di atas, maka terdapat tugas perkembangan dewasa madya yang terhambat. Nah, menurut Harlock, tugas perkembangan dewasa madya yang terhambat itu ialah yang pertama, penyesuaian sosial. Banyak orang yang berusia madya, terutama kaum wanitanya, menyadari bahwa kegiatan sosial dapat menghilangkan kesepian. Dari kasus tersebut, MA mengutamakan dirinya dengan sosialitanya untuk menghilangkan rasa sepi. Namun, ia tidak sadar bahwa anaknya yang berusia 15 tahun membutuhkan dirinya untuk banyak hal. MA lebih mementingkan jiwa sosialitanya dibandingkan dengan anaknya. Yang kedua, penyesuaian pekerjaan. Dalam hal ini, sebagai pasangan yang bertanggung jawab, keluarganya berkurang dan status ekonomi mereka meningkat. Mereka dapat lebih banyak terlibat dengan dunia pekerjaan. Namun, dari contoh kasus, AF terlihat terlalu sibuk dengan dunia kerjanya sendiri sampai lupa akan waktu untuk keluarganya. Yang ketiga, tugas yang berkaitan dengan kejujuran. Tugas ini berkisar pada pemantapan dan pemeliharaan standar hidup yang relatif mapan. Dari kasus AF yang tidak jujur terhadap istrinya MA hingga menimbulkan pertengkaran. Yang keempat, tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Meliputi hal-hal yang berkaitan dengan seseorang sebagai pasangan, menyesuaikan diri dengan keluarga dan membantu anak untuk tumbuh menjadi dewasa dan merasa bahagia. Yang terakhir, penyesuaian diri terhadap minat yang berubah. Dari kasus, terlihat di mana AF menjalin hubungan dengan wanita lain yang diketahui oleh MA ketika berada di rumah makan ketika MA bersama anaknya. Karena ada beberapa tugas perkembangan yang terhambat, maka di sini kami menambahkan solusi untuk tugas perkembangan dewasa madya yang terhambat. Nah, dalam masa dewasa madya adalah masa yang dimana segala sesuatu dapat memicu stresnya seseorang. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan seorang konselor dalam membimbing dewasa madya. Dalam melaksanakan tugas ini, perkembangannya dengan sebaik mungkin agar mendapatkan kehidupan yang bahagia ke depannya. Beberapa solusi dari contoh kasus yang di atas. 1. Sebagaimana orang yang sudah berumah tangga,
yang sudah mempersiapkan dirinya sebelum memulai pernikahan, yaitu untuk mementingkan urusan rumah tangga dibandingkan urusan yang lain. Yang kedua, perlunya rasa menjaga keharmonisan pasangan suami istri dan meningkatkan rasa peduli terhadap pasangan. Yang ketiga, bersikap terbuka satu sama lain, sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat merusak rumah tangga. Yang keempat, alangkah baiknya jika ada permasalahan di dalam keluarga, diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak gegabah dalam membuat keputusan. Karena keputusan tersebut juga mempengaruhi kehidupan si anak di kemudian hari. Dan yang terakhir, lebih banyak mengeluangkan waktu bersama anak daripada bersama teman-teman dan pekerjaan. Jadi, hubungan keluarga dapat terjalin dengan baik. Dari pembahasan dan juga contoh kasus, maka dapat kami simpulkan, berdasarkan materi yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwasanya merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia, seperti halnya periode-periode lain dalam rentang kehidupan berbeda-beda. Kesimpulan menurut tahap di mana perubahan-perubahan fisik membedakan diri dari usia madya dan masa dewasa. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan permasalahan-permasalahan yang timbul, sehingga mempengaruhi proses penyesuaian orang yang berusia madya. Oke, baiklah teman-teman, sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!